Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dirya Goleksono, NIM L2021093 dari kelas C Pemrograman Web berbasis Framework. Di video kali ini saya akan mendeskripsikan tentang proyek akhir saya ya, yaitu toko online atau e-commerce. Jadi toko online ini ya standar toko online lah. Jadi ada dua role yaitu customer dan admin. Customer itu untuk apa mempunyai fitur untuk melakukan checkout atau insert data ke dalam bagian admin sana dan yang nanti akan diproses oleh admin. Jadi admin ini memiliki kendali penuh pada websitenya. Jadi dia bisa mengubah, menambahkan produk, menambahkan kategori, menghapus dan mengedit apapun lah. Kemudian mungkin saya bisa tunjukkan demonya langsung ya. Kita run dulu project saya PHP Artisan. Nah, jadi ini adalah untuk halaman customernya. Sini ada logo toko saya ya. Namanya Tokopedia Jaya Sentosa. Mungkin saya sekalian tunjukkan untuk bagian adminnya. Jadi untuk mengakses bagian admin ini melalui routes ya, melalui routes. Bukan routes, melalui ya routes lah, login. Nah, ini tadi saya sudah login supaya saya login dulu. Kita akses ulang. Jadi ini adalah tampilan login untuk admin ya. Jadi yang hanya bisa masuk ke sini itu hanya admin atau pemilik tokonya lah. Jadi sebelumnya sini saya sudah memasukkan email dan password atau sudah melakukan registrasi. Jadi saya coba login terlebih dahulu. admin.gmail.com Dio123 coba login. Nah, di sini ada beberapa tabel, bukan tabel, ya tabel lah. Ada kategori, produk, order, shop. Mungkin saya jelaskan mulai dari kategori dulu ya. Kategori ini. Mungkin ada beberapa kekurangan dari website saya ini karena yang bisa melakukan include itu hanya ada pada tabel produk dan tabel shop di sini. Di sini kita bisa melakukan edit, namun tidak bisa delete sih. Jadi yang mewakili CRUD itu ada pada tabel produk di sini. Coba kita tambahkan satu. Misalnya kita menambahkan celana chino panjang. Chino panjang. Kategorinya kita masukkan celana, harganya 150.000, stoknya 50. Celana bagus, ayo dibeli. Nah, kita save. Kemudian ini ada kita disuruh untuk memasukkan gambar ya. Kita coba masukkan gambar. Kita cari yang ini saja. Jadi untuk gambar ini kita bisa memasukkan lebih dari satu ya. Kita bisa klik di sini lagi, kita tambahkan, bisa lebih dari satu atau dua. Sebenarnya tidak ada batasannya ya. Karena tiga saja lah. Save, coba kita save. Nah, ini sudah tertambah celana Cina sepanjang, celana stoknya 50. Coba kita refresh di bagian customernya. Di sini yang terakhir ini adalah celana jeans warna merah ya. Kita coba refresh. Nah, sudah masuk di sini celana Cina sepanjang. Nah, di sini saya juga membuat carousel atau slider untuk gambarnya ya. Jadi bisa diklik-klik sini. Ini sudah mentok, kita ke kiri lagi. Minta gambar sudah bisa diklik. Coba kita lakukan checkout untuk ini ya, celana Cina sepanjang ini ya. Coba kita terima deh. Tuker. Nah di sini saya juga menggunakan library JavaScript Sweet Alert ya, Sweet Alert 2 kalau nggak salah. Kemudian coba kita lakukan checkout. Kuantitinya 5, 750.000 checkout. Nah, di sini kita diwajibkan untuk mengisikan data diri ya, mulai dari nama, nomor telepon, alamat, dan catatan. Jadi untuk melakukan checkout di sini customer tidak perlu melakukan login, jadi hanya mengisi data diri. Misalnya Trio 08, nah, addressnya Sukoharjo, pengiriman tolong cepat. Coba kita order ya. Nah, di sini juga ada fitur untuk mengecek pesanan ya. Kalau di toko online itu kan kita bisa mengecek lah pesanan kita itu sudah diproses atau belum. Jadi di sini juga saya juga membuat fitur seperti itu. Kita bisa cek dari kodenya ini. Jadi kodenya ini akan dibuat secara asal, random. Cek order now. Kita bisa kopas di sini, kita cek dan kita bisa lihat unprocess. Jadi unprocess.
Nah, nanti ini akan menambah ke halaman dashboard ini, dashboard. Nah, ini sudah nambah ini. Video 750.000 unprocess. Nah, kita bisa eh, mengkonfirmasi di sini ya statusnya. Jadi ini kan unprocess, coba kita ganti menjadi confirm lah, confirmed. Nah, ya itu. Nah, kemudian coba kita cek lagi di sini. Ini tadi kan kodenya ini. Coba kita cek lagi di bagian sini. Ini harusnya sudah berubah ya. Ini tadi kan confirm. Nah, ini harusnya sudah berubah. Nah, sudah berubah di sini. Eh, coba kita apa? Komplit ya. Kalau apa terakhir itu kan biasanya statusnya komplit ya. Kita coba save. Nah, start order status change. Nah, kalau sudah komplit ini logikanya seharusnya sudah berkurang ya untuk kuantitinya nih. Ini tadi kan celana jenis panjang kuantitinya ada 50. Jika dikurang 5 kan harusnya tinggal 45. Kita coba cek. Nah, di sini sudah berhasil ya mengurangi dari kuantiti yang dipesan oleh customer tadi. Sudah berhasil. Kemudian di bagian shop di sini kita juga bisa mengubah tokonya. Maksudnya logo toko di sini. Coba kita ubah gambarnya. Gambarnya coba gambar ini aja. Gambar sepatu di sini. Ini juga bisa diubah misalnya pati. Kita update. Oh ya untuk template admin join ini saya menggunakan template dari Master ya. Seperti ya bootstrap gitulah. Kemudian di bagian halaman depan di sini, jadi untuk halaman depan ini saya menggunakan templating engine-nya Laravel ya. Jadi setiap halaman di sini saya kelompokkan menjadi beberapa komponen dalam Laravel. Misalnya untuk footer ini saya buat satu jadi bisa dipanggil untuk berkali-kali. Kemudian di komponen join community ini, kemudian komponen ini by choose us ini, kemudian ini ya slogan saya ini sentuhan unik gaya body ini juga saya kelompokkan dalam komponen Laravel. Sini mungkin saya akan tunjukkan untuk kode-kodenya penjelasannya. Saya akan menjelaskan untuk bagian rutenya terlebih dahulu ya. Bagian rute web PHP. Nah, sini. Kita minimize dulu. Nah, sini ada beberapa, bukan beberapa, banyak root ya. Jadi root controller ini saya grup. Jadi setiap controller itu akan saya grup. Di sini kan saya mempunyai controller berapa ini? Ada beberapa controller ya, ada banyak. Kategori, order, produk, shop untuk bagian admin, kemudian untuk bagian klien itu ada card, client. Jadi mungkin untuk penjelasannya singkat saja ya untuk di bagian root ini. Jadi mungkin saya menjelaskan untuk beberapa saja. Mungkin di bagian ini aja, controller, card, controller. Jadi ketika mengakses card ini nanti kan kita mengakses view dari cards. Kemudian kita memanggil function cards. Coba kita lihat di bagian controller cards-nya. Nah, di sini kita memanggil function atau method cards ini. Jadi datanya ini berisi apa? Array ya, array yang berisi propertinya ini ada shop, title, kemudian shop ini mengambil data pertama. Kemudian ini akan menampilkan halaman view dari client cards. Nah, ada di folder view di sini. Folder view, kemudian di client, kemudian di bagian cards ya sini. Akan dilempar ke bagian sini. Nah, ini bisa dilihat ini saya menggunakan templating engine ya. Jadi kita hanya memanggil apa komponen-komponen yang telah kita buat. Nah, untuk komponen-komponen itu saya buat di bagian sini ya. Ini folder komponen. Kemudian ada beberapa folder yang merepresentasikan folder ini halaman saya di sini. Misalnya saya akan mengubah sentuhan unik gaya body di sini. Ini berada di folder ini sepertinya hero. Ah ya di sini. Ini kita coba ganti gaya jaya. Nah ini pasti akan berubah ini. Nah sudah berubah. Kemudian untuk ya sebenarnya ini sama ya ini. Kita cek order di sini form. Fungsinya itu sama, templating engine gitu bisa dipanggil berkali-kali pada setiap halaman gitu. Nah, mungkin untuk bagian view ini saya akan hanya jelaskan beberapa ya, karena ada banyak folder di sini yang telah saya kelompokkan. Mungkin saya menjelaskan di bagian layout.
Oh ya, di sini fiturnya di sini saya lupa apa, customer juga bisa melakukan search atau pagination. Mungkin searching ya. Coba kita cari kemeja. Nah, di sini kemeja ini akan memunculkan dua. Kita bisa mengelompokkannya di bagian controller di sini. Kebetulan saya mengelompokkan hanya dua ini ya. Jadi ketika meng-searching kemeja ini akan hanya dimunculkan dua. Coba kita ubah di bagian sepertinya di sini di card seperti ini. Coba kita cari search search di mana? Sebentar, di sini. Nah, ya di sini. Nah, ini ada fitur pagination dari Laravelnya. Coba kita buat menjadi tiga. Jadi yang dimunculkan nanti ada tiga. Coba kita ketik lagi kemeja. Oh, maaf. Aduh, kemeja. Nah, nanti ya muncul tiga ya. Jadi kita bisa men-setting ingin dimunculkan berapa pada setiap pencarian dilakukan oleh customer. Kemudian untuk bagian controller, oh iya bagian model. Jadi di sini ada beberapa tabel ya. Saya membuat tabel. Jadi tabel ini saya buat menggunakan PHP Artisan. Jadi saya bisa membuatnya sekaligus dengan migrasinya. Ini bisa dilihat migrasinya ada banyak di sini. Untuk kategori tabel sini akan berhubungan dengan model kategori sini. Untuk model mungkin akan saya jelaskan sedikit ya. Untuk protected label ini maksudnya ini kita bisa mengisi pada tabel model itu kolomnya itu yang bisa diisi itu adalah shop ID, name, dan pet. Sebagai saya praktekkan untuk ini di klien saja deh. Di klien card controller mana available? Oh di bagian model order di sini. Coba saya akan menghilangkan bagian pon ini ya untuk kolom pon ini. Coba kita save. Ini jadi yang bisa diisi itu hanya kolom shop, shop ID, order code, name, address, not, total status ya. Coba kita lakukan checkout satu saja. Misalnya celana jeans yang ini, coba kita add to cart. Coba kita order, checkout. Nah, pon ini tadi kan sudah kita hilangkan dari protected label ya, jadi tidak boleh diisi seharusnya. Jadi kalau kita isi nanti akan menimbulkan error. Coba kita isi random saja, address, bagian cepat dikemas. Nah ini pasti error ini karena kita menghilangkan properti font tadi. Nah ini muncul error ini. Field font does not have default value. Nah jadi itu adalah fungsi dari label ini ya, mengizinkan untuk kolom apa saja yang boleh diisi. Coba kita kembalikan. Nah, ini harusnya sudah bisa ini order. Nah sudah bisa. Kemudian untuk bagian model mungkin sudah ya bagian model. Oh ya, di sini saya menggunakan apa relationship ORM-nya Laravel, namanya itu Eloquent kalau nggak salah ya, Eloquent relationship lah. Jadi di sini maksudnya belongs to ini. Jadi ini kan di kolom produk ya, di tabel produk maksudnya. Dalam model produk ini saya membuat fungsi kategori. Jadi setiap produk itu hanya boleh memiliki satu kategori. Belongs to itu kalau di relationship pada umumnya itu sama halnya seperti one to one. Sepertinya begitu. Kalau has many ini kalau di relationship pada umumnya itu one to many. Jadi setiap produk itu bisa memiliki banyak image. Seperti yang kita contohkan tadi, kita bisa menambahkan banyak image pada satu produk ya. Seperti ini tadi mana? Coba kita di celana ini. Nah, celana ini kan ada banyak image-nya di sini ada tiga. Jadi seperti itu. Kemudian untuk di bagian migration ini di sini ya. Di sini ya sebenarnya simpel saja ya. Saya hanya untuk membuat apa? Kolom-kolom pada setiap tabel. Sini jadi misalnya tabel kategori itu memiliki kolom ID, unsigned with integer shop ID, nama, pet, shop ID, cascade, dan stem. Dan untuk reference on ini tadi kan apa? Berhubungan dengan eloquent relationship tadi yang ada di bagian model sini. Dia ini juga tabel-tabelnya, kolom-kolomnya maksudnya. Kemudian saya lakukan PHP Artisan Migrat dan masuk ke dalam PHP MyAdmin.
di SQL database saya. Kemudian bagian view sudah, migration sudah, view sudah, model root controller env. Nah, di sini adalah tampilan dari env saya. Di sini saya hanya mengubah sedikit ya, karena yang biasanya saya ubah itu hanya DB database-nya saja sama app name, nama aplikasi saya. Karena kan semuanya sudah default dari Laravel ketika kita menginstalnya ya. Jadi tidak ada perlu diubah. Jadi ini namanya Tokopedia yang apa aplikasi env-nya lokal, key-nya sudah tergenerate dari sananya dan ya seperti ini. Hmm, kemudian ini tadi root sudah, resource, database sudah, control model bagian view model env bagian root model view env. Jadi mungkin sekian ya, karena saya sudah menjelaskan semua fitur-fitur yang sudah saya buat pada project kali ini. Jadi apabila ada kurang atau lebihnya mungkin saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.